tasma'u li hadzal Qur'an wal qaul fihi la'allakum taglibun. Jangan kalian dengarkan bacaan Quran. Ya, waktu itu langsung dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan mau dengerin Quran. Bikinlah kegaduhan agar suara kalian mengalahkan suara Quran. Jadi dulu yang tidak suka dengan bacaan Quran itu orang-orang kafir Quraisy. Makanya Nabi SAW sempat bersedih dan diabadikan dalam surah Luqman. Qala Rasul, berkata Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, Rabbi inna qaumit takhadhu hadzal Qur'an kana mahsura. Wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran sesuatu yang ditinggalkan. Jadi mereka kafir Quraisy gak suka dengan Quran. Sehingga Nabi sempat berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Quran, tidak suka dengan Quran. Yang sekarang tidak suka dengan Quran adalah kaum muslimin sendiri. Mereka lebih suka dengan lagu, nyanyian, dan seterusnya. Nah, kesempatan siang ini sedikit kita bicara tentang keutamaan baca Quran. Harapannya jangan sampai kita mati nggak bisa baca Quran. Ya Pak, Bapak-bapak, ya, yang tidur, yang nyender, yang main handphone, ya, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lihat Shopee dulu lah, gitu kan? Tentang THR udah turun ya kan? Jadi jangan sampai kita meninggal dunia gak bisa baca Quran, gak lancar baca Quran. Yang pertama, keutamaan baca Quran itu adalah ganjaran yang sangat besar. Orang yang baca satu huruf Al-Quranul Karim itu ganjarannya 10 kali. Satu huruf, Pak. Apalagi kalau satu ayat itu ratusan huruf dikali 10. Paling tidak satu ayat itu kita bisa dapat ribuan pahala. Bagaimana kalau satu halaman atau satu juz, pahala itu besar sekali. La qul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau baca Al-Baqarah di awal itu alif lam mim, jangan dibaca alama. Ya, tentang ada fathahnya di atas alama. Nah, ini karena jarang baca Quran. Ya. Jadi ini utamanya. Dan barang siapa yang baca Quran lancar, itu pahalanya lebih besar lagi. Kata Nabi SAW, man qara al-Quran yatatatahu. Barang siapa yang baca Quran terbata-bata, maka falahu ajran. Maka baginya 2 pahala. Pahala bacanya dan pahala bersusah payah. Man qara al-Quran wa huwa mahirun bih. Barang siapa yang baca Quran lancar, ma'a safaratil kiramil bararah, maka pahalanya seperti, utamanya seperti malaikat yang mulia. Ini kalau baca Qurannya lancar. Di Indonesia yang baca Quran lancar itu hanya surah Yasin. Ya, itu juga karena hafalan. Malam Jumat Yasinan tuh. Jadi kalau orang baca Yasin tuh rata-rata hafal, lancar. Tapi begitu surah yang lain gagap dia. Nah, jangan sekalian, ini penting. Makanya salut juga di Aceh itu, pemilihan gubernur itu dites baca Quran. Kalau di sini jangankan gubernur, presidennya agak jelas ya kan. Jadi jamaah sekalian, ini penting. Kita tinggal di mayoritas Muslim, ya Pak. Gitu. Apalagi sebagian masyarakat kita itu logat daerahnya itu masih kental. Sehingga banyak baca Quran tuh kol-kolah semua. Malah kayak Omedin gitu. Waduh, kan begitu, masih ada yang kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin dibaca ngalamin. Itu Jawa Tengah biasanya. Nah, ini fenomena gambaran pentingnya kita baca Quran. Kalau salah, dia masih mau belajar, dimaafkan.
Tapi kalau salah baca karena dia memang nggak mau belajar, dosa. Karena kalimat alhamdulillah hak kecil, segala puji bagi Allah. Tapi kalau dibaca alhamdulillah hak besar, segala kehinaan buat Allah. Beda artinya, Pak. Ya, pentinglah kita baca Quran. Ya, di sini kalau ada sediakan guru. Saya di asra ngajar itu, teman-teman asra itu kadang lagi ada senggang, dia keluar izin 10 menit ke masjid. Di masjid ada imam masjid, dia belajar 10 menit, nanti besok ada waktu senggang 10 menit. Jadi begitu selesai dia kerja, masa pensiun, udah lancar baca Qurannya. Ya, jadi suatu saat ketika dia mimpin keluarga baca Quran, imam sholat nggak malu-maluin. Wah, nggak malu-maluin nih, dulu ngaji digigas. Walaupun ngajinya sambil nyender, sambil tidur, tapi masuk juga ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan yang nyender diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya panjang ya Pak ya. Apalagi yang main handphone, mudah-mudahan umurnya panjang ya Pak ya. Lagi ngaji masih lihat TikTok ya kan. Itu banyak istighfarnya tuh lihat TikTok tuh. Gitu. Ya. Yang kedua, bacaan Al-Quran itu nanti bisa memberikan syafaat buat kita. Jadi pada hari kiamat nanti ada yang namanya syafaat, dan ini pernah saya bahas di sini. Kalau ternyata amal kita sedikit, dosa kita banyak, dan kita akan dilempar oleh Allah ke dalam jahanam, tiba-tiba datang syafaat. Yang bisa memberikan syafaat diantaranya adalah bacaan Quran kita. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, nanti Quran pada hari kiamat bisa memberi syafaat kepada yang baca. Nih Pak, baca Quran bisa memberikan syafaat. Baca Quran nggak bisa memberikan syafaat. Ya, apalagi baca cuma berita, ya, medsos yang lagi rame, Iran, ya, lawan Israel, ya, luar biasa Iran itu cerdas dan gen kuat di dunia, nomor 4, ya, IQ dunia Iran, nomor 1 Cina, kedua Jepang, ketiga Korea, keempat Iran. Ya, IQ-nya paling nomor 4 di dunia. Kalau Indonesia nomor 98. Gimana mau cerdas pengajian tidur? Ya. Bolos lagi. Iya. Memang puasa itu ya, buat tidur enak ya Pak ya, buat makan enak, luar biasa Ramadan ya kan, luar biasa. Ya, apalagi THR gede ya kan, lebih hemat lagi ya kan. Mudah-mudahan ke depan THR lebih gede lagi. Ya, ya, gitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi baca Quran itu bisa memberikan syafaat. Karena kalau kita lihat amal kita sedikit Pak, kita sholat yang wajib doang, puasa juga Ramadan doang. Ya, ibadah kita seberapa sih? Dosa terus menerus. Ya, makanya kalau kita ngandalkan amal kita berat Pak. Ngaji pules, ya kan? Gak bisa diharapkan. Kita berharap dapat syafaat, maka minimal baca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, manfaat baca Al-Quranul Karim, baca Al-Quran itu bisa menenangkan jiwa. Jadi menenangkan jiwa itu bukan pergi ke tempat hiburan. Ya, menenangkan jiwa itu bukan melakukan ritual-ritual yang salah. Semedi, meditasi, yoga, ini bukan. Bahkan kadang jadi masuk setan tuh. Habis yoga kesurupan. Jadi menenangkan jiwa diantaranya adalah membaca Quran atau mendengarkan Quran. Ya, Nabi pernah bersabda, "Mastama qaumun fi baitin min buyutillah
yasluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah satu kaum berkumpul di masjid, di rumah-rumah Allah, kemudian dibacakan ayat Quran dan dikaji, melainkan akan turun sakinah, ketenangan hidup. Makanya di mana-mana orang ngaji itu tenang, yang nyender-nyender tuh tenang, gitu. Sesuai dengan hadis Nabi, tenang, sakinah. Yang nyender disikat lagi kan, gitu. Ya, DKM-nya salah ngundang Ustadz gitu. Jadi jamaah sekalian, ketenangan hidup itu baca Quran. Makanya jangan dicela orang yang tidur di masjid, jangan cela, dia tenang hidupnya, tenang. Gitu, tenang. Gitu. Ya, minimal orang yang tidur di masjid itu duitnya halal. Duitnya halal dia. Makanya orang yang duitnya haram dia gelisah dia. Ya, yang tidur-tidur itu umumnya duitnya halal. Ya. Jadi kalau orang tidur di masjid lagi pengajian itu berarti duitnya halal, gitu. Hidupnya tenang, gitu. Nyaman. Ya, jadi bapak-bapak kalau di rumah nggak bisa tidur, ya kan, baca Quran aja atau dengerin Quran, nanti tidur gitu. Jadi itu keajaiban daripada Al-Quranul Karim. Jadi ketenangan jiwa itu bukan jalan-jalan, malah jalan-jalan stres ya Pak ya. Iya, mau kemana jalan-jalan, macet. Ya, mudah-mudahan yang pulang kampung selamat ya sampai tujuan ya. Gitu. Sampai balik lagi. Ya, jangan lupa oleh-olehnya ya buat ustadznya kan gitu ya. Ustadznya kan yang doain ya kan. Jangan lupa dong ya kan. Nah, jamaah sekalian, ini Quran bisa memberikan ketenangan jiwa. Sekarang mahal loh Pak. Ketenangan jiwa. Ada dua cara orang. Ada yang haram, itu konsumsi narkoba. Ketenangan jiwa dengan cara yang haram. Bahkan ada yang namanya hiburan-hiburan yang haram. Untuk apa? Represi. Yang kedua, ketenangan jiwa itu dengan cara yang halal. Nah, ini yang kita sering bilang represi. Nah, sebagian orang ketenangan jiwa itu mancing. Janganlah, mancing sekali-sekali aja. Jangan dikit-dikit mancing, dikit-dikit mancing. Orang yang mancing gak pernah maju. Gitu. Nyebur ya. Nyebur. Kalau maju nyebur ya Pak ya. Iya. Allahu Akbar. Saya diajakin mancing sama jamaah. Ustaz, mau ikut mancing kan? Di ujung kulon Pak, tengah laut. Ada persinya lagi. Ya kan? Itu dibayarnya itu perahunya itu 3 juta. 3 juta. Saya bilang mending mentahnya aja sini kasih saya. 3 juta ya Pak ya. Iya. Nah, kalau kita kejebur, kelelep di tengah laut, kan apa kata jamaah? Wih, Ustaz mati lagi mancing. Ya kan? Mending mati di Palestina ya Pak ya. Mati lagi mancing ya kan. Kagak dapat sinyal lagi di sana. Aduh, tapi ada aja orang yang mancing Pak. Ya, bapak-bapak dengerin nih, doyan mancing ya. Ya, tiap hari mancing. Yang keempat, ya, manfaat baca Al-Quran. Al-Quran itu bisa sebagai sifat obat. Ya, nas Quranul Karim wa nunazzilu minal Quran ma huwa sifa'u rahmatul lil mu'minin. Tidaklah kami turunkan Quran melainkan Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nih Pak, jadi kalau kita ada keluarga yang sakit, bacakan ayat Quran. Karena apa? Dalam salah satu mukjizat Quran itu menghancurkan virus, bakteri, kuman, penyakit yang ada dalam tubuh kita atau tubuh orang lain. Di Al-Quran saja dijelaskan kalau seandainya Quran itu turun dalam sebuah gunung, gunung akan hancur. Apalagi virus yang kecil. Jadi jamaah sekalian, jangan terlalu kita mengandalkan rumah sakit. Emang benar sih kayak Bapak nih, kalau sakit ya dari kantor dapat rekomendasi rumah sakit yang bagus. Ya, Migas, rumah sakitnya musuh keluarga. Ya, rumah sakitnya musuh keluarga, bukan mitra, musuh. Gitu. Kenapa mahal? Sekali periksa 1 juta. Iya, kalau Bapak nih walaupun nyender, rumah sakitnya mitra. Gitu. Ustadz walaupun ngajar,
Ya, puskesmas, BPJS, iya puskesmas, ya pusat kesehatan masa bodoh, dokter yang nggak datang ya kan, mitra enak, ya. Nah itu bapak-bapak tuh beruntung lah, ya, jadi karyawan. Kalau ustadz kebanyakan sakit, jamaah cuma kirim doa doang, gitu. Diumumin pengajian libur, ustadznya sakit, Al-Fatihah, gitu doang ya kan. Mudah-mudahan ustadznya sehat ya Pak ya. Amin. Transfer kagak. Ada cerita nih Pak, suatu pengajian ustadznya sakit, libur panjang tuh. Akhirnya tetangga ustadz ngasih tahu, ya, Pak Ustadz, katanya sakit, kata tetangganya nggak pernah ke masjid. Ya, iya, Pak Ustadz ke dokter, wah mahal. Udah Pak Ustadz ke rumah sakit, nanti saya yang bayar. Dirawat di rumah sakit sampai sembuh, tetangganya yang bayar. Selesai penyakitnya, pulang lagi, ngajar lagi di masjid. Jamaah nanya, Pak Ustadz sakitnya apa? Gua pada nanya. Kata ustadznya sakitnya bla 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 bla. Ya, penyakit saya parah, gagal ganteng. Bukan gagal ginjal, gagal ganteng ya. Saya punya tetangga baik, dibayarin semua biaya rumah sakit. Gitu. Kemudian kata jamaah masjid, Ustadz, itu tetangganya doain Pak Ustadz biar dapat hidayah, ikut ngaji bareng kita. Kata ustadznya, ntar kalau ngaji pelit kayak lu pada. Ya. Ntar kalau ngaji pelit kayak pada lu pada ya kan. Ya. Iya Pak ya. Mudah-mudahan tersinggung ya. Ya, mau puasa, mau lebaran ngerti dah ya kan, DKM ya kan. Iya. Gitu. Iya Pak ya. Jalan-jalan ke Pondok Kelapa. Ya, beli kelapa isinya air. Buat TKM jangan pura-pura lupa. Akhir Ramadan ada THR. Yang kelima, ya, manfaat baca Al-Quran. Tadi ya masih ya, penyakit ya. Jadi jamaah sekalian, ini penting jamaah sekalian. Jadi kayak Al-Fatihah itu adalah surah buat pengobatan, surah ruqyah. Jadi kalau anak kita sakit, keluarga sakit, itu bacakan Quran. Ayat Quran itu bisa menghancurkan racun, kuman, bakteri, virus, bisa banyak. Ya, ada jamaah masjid sakit di Persahabatan, di Persahabatan. Jamaah masjid nengok, ibu-ibu. Waktu itu saya bacain Quran, Bu, tenang Bu ya, saya bacain Quran ya. Gitu. Kena gangguan jantung. Ya, besok mau dibebas jantungnya. Pas besoknya, ya, habis dibacakan Quran, dicek lagi, bagus jantungnya. Pulang. Sebelum pulang teman-teman satu ruangan tuh bilang, Bu, ustadznya suruh balik kemari lagi Bu. Gitu. Enak bener dah, ya kan? Nah, jamaah sekalian, sebenarnya kita ini selama ini mengabaikan Quran. Bahwa Quran yang ada di hadapan kita, yang ada di rumah-rumah kita, itu sebenarnya bisa jadi obat. Kita terlalu percaya dengan rumah sakit, terlalu percaya dengan obat medis, terlalu percaya dengan dokter. Gak salah, tapi ada yang lebih dari itu semua, yaitu ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi saya sarankan bagi bapak-bapak sambil bawa keluarganya ke dokter, sambil dirawat keluarganya, bacakan ayat Quran. Bacakan ayat Quran. Jangan dengerin musik. Iya, tambah rusak. Iya, dengerin musik. Iya. Lagunya gak jelas lagi. Tambah rusak ya Pak. Ini tolong nih, jangan kebanyakan dengerin musik. Yang kelima, manfaat baca Al-Quran. Al-Quran bisa mengusir setan. Ya, jadi bapak-bapak, ya, kalau ada di suatu tempat ada setan gitu ya, salah satu mengusir setan itu dengan bacakan Quran. Tuh, ini Pak,
Ya, Bapak di rumah, ya di kantor juga banyak orang takut ketemu setan. Padahal zaman sekarang setan juga takut ketemu orangnya ya kan. Wah, kejeman dia kan, kejahatan dia ke setan ya kan. Ya, setan zaman sekarang gak ada harganya. Gitu. Iya. Ketemu Satpol PP juga takut tuh setan tuh. Wih, kejeman dia. Dibanting-banting pedagang tuh. Gitu. Setan juga istighfar kali. Jadi jamaah sekalian, iya. Dajjal di akhir zaman itu nanti biang keroknya setan nggak berani masuk Mekah, dijaga malaikat. Kita Menteri Agamanya sikat duit haji, gitu. Berani, ya. Kata setan, gue kejeman dia, duit haji disikat, gitu. Ya Pak. Jadi, ya, Dajjal ketemu Menteri Agama juga minder Dajjalnya kan gitu. Nah ini gambaran jemaah sekalian, kalau kita berhadapan dengan syaitan, bacakan ayat Quran. Ya, nggak boleh numpang-numpang. Gak boleh bikin acara selamatan. Tuh banyak kantor-kantor nempatin gedung bikin acara selamatan. Gak boleh. Ya, yang ada syukuran, kita bersyukur bisa punya gedung bagus. Boleh. Nih bapak-bapak yang beli rumah baru, ya jangan ada istilah selamatan. Ya akhirnya minta supaya gak diganggu sama setan di situ. Ini gak boleh. Ya. Saya pernah mengontrak rumah saya ada setannya. Ya, ngontrak, ya biasalah masih pengantin baru kontrak. Gitu. Ternyata rumahnya angker, udah bayar setahun, kata Pak RT, Pak ini rumahnya angker nih, waduh udah bayar. Gitu. Tiap malam orang teriak-teriak di dalam, ternyata dulunya bekas bencong bunuh diri. Iya kan? Bencong jangankan mati, hidupnya aja serem ya kan. Namanya banser, banji serem. Banji serem ya kan. Aduh gitu. Kalau orang Jawa bilang namanya Laura, lanang ora wadon ora. Mati, gantung diri 3 hari, bau busuk, didobrak sama warga, digantung diri. Setelah mati jadi jadi mitos serem tuh. Ya biasalah setan nipu daya kan. Jadi orang mati itu masuk alam barzah, nggak mungkin balik lagi. Tapi karena masyarakat masih percaya, akhirnya setan ganggu tuh, teriak-teriak itu di rumah itu. Jadi tetangga-tetangganya pada ini juga ketakutan. Nah saya ngontrak, gitu. Nggak tahu saya. Pasti kasih tahu ke TRT-nya, setannya nih Pak. Saya tongkrongin seminggu, bacain Al-Baqarah, ya. Saya bilang, bencong. Iya. Itu di Bekasi di Gor tuh Pak, di Gor itu, gitu. Tuh sampai pagi tuh bencong. Saya kalau ngajar ketemu tuh, gitu. Gua tabrak lo, gitu. Saya bilang. Ada ustaz, gitu. Saya bilang sama jamaah masjid, kalian gak berani sama bencong. Kalau saya warga sini, saya bakar tuh satu-satu tuh bencongnya. Gitu. Ini gertak doang, saya juga takut sebenarnya. Gede-gede bencongnya kan. Nah, jamaah sekalian, itu kita bacakan Al-Baqarah. Al-Baqarah, ya. Gak harus semuanya. Baca saja. Kalau nggak bisa minimal ayat kursi per kamar. Ya, dulu di Bekasi ada tuh rumah satu. Temen cerita, Ustadz, rumah saya ada setannya nih. Anak saya yang masih balita dipindahin dari kasur ke lantai, masih 1 bulan bayi pindah ke bawah. Isi saya dipeluk-peluk. Waduh, berarti setannya senior nih. Senang istri orang. Senior setannya senang istri orang. Gitu. Akhirnya istri ke kampung dia sendirian. Di mana? Di Perumnas.
Ya, samperin tuh, bacain tiap ruangan, ya, ayat kursi, dibaca 3 kali 3 kali. Wahai setan yang ada di rumah ini, pergi kalian. Kalau enggak saya sikat kamu, saya hajar kamu. Gitu. Udah, matiin lampu, gelap, tengah malam, bacain ayat kursi, ya. Bacain ayat kursi. Setelah itu, alhamdulillah nggak diganggu. Sebulan saya telepon, Mas, gimana rumahnya? Aman Ustaz, aman. Isi saya sudah saya ambil dari Jawa, gitu. Ya. Cuman setannya pergi ke sebelah. Goblok setan. Perginya sebelah, ke IKN kayak gitu kan. Sebelah, ya kan. Bilang sebelah rumah saya lagi rame nih. Sering ada penampakan. Pindah lagi ke sebelah. Ya udahlah, memang kita yang mindahin ke sebelah ya kan. Dia aja yang melawan ke setan. Nggak mau jauh-jauh. Nah jadi bapak-bapak, kalau ketemu yang gitu-gituan, bacain. Ini udah ngaji nih, udah ngaji. Kumis tebel, ketemu begituan kabur. Iya, jangan, bismillah. Ya kalau kita gugup, bacanya nggak bagus, sikat aja. Karena setan itu kalau menampakkan diri, kena hukum manusia. Bisa ditangkap, bisa dipukul, bisa dibunuh. Gitu. Kalau lagi malas baca, bawa itu aja, bawa kayu. Sini nongol, gini. Saya ajar kamu. Gitu. Yang terakhir, manfaat baca Quran adalah kita jadi tahu hukum Allah. Tahu mana perintah, mana larangan. Tahu nih Pak. Syariat Islam jadi tahu. Karena hari ini kaum muslimin terjadi kesenjangan dengan Quran. Gak tahu isi Quran. Gak tahu mana perintah Allah, mana larangan. Iya. Ya, contohnya banyak sekali. Kayak waris. Waris ayatnya jelas. Barang siapa yang tidak mau bagikan waris dengan ayat Allah, dengan hukum Allah akan masukkan ke dalam api jahanam. Bukan main-main. Orang kita rata-rata bagi waris bagi rata, nggak boleh, nggak sah, haram. Ini dampak karena nggak baca ayat Al-Quran. Ayat nih Pak, di Al-Quran itu ayat yang depannya kutiba itu banyak. Di Al-Baqarah. Ya, yang kita hafalkan kutiba alaikumusiyam, diterima tuh di Indonesia. Kutiba alaikumul qisos, diwajibkan hukum qisos, nggak diterima. Tolak sama hukum Belanda, KUHP. KUHP itu hukum Belanda, penjajah. Kita pakai, kita kan ditakut-takutin pakai hukum Islam. Diwajibkan hukum qisos. Kalau hukum qisos tegak, beres Pak. Orang nggak berani main numpahkan darah. Kisos, kayak di Saudi ada masjid kisos, habis sholat Jumat ditutup kepalanya, diikat ke belakang, suruh nunduk, tebas sama algojo, gelinding kepalanya. Coba. Jadi nggak ada, kita kan begal dibunuh, kita dibegal itu banyak. Ya, kemarin juga ada orang Perindo tuh dekat rumah saya tuh dirampok, dibunuh. Kenapa? Karena perampok nggak takut ngebunuh. Masuk penjara bisa bayar, penjara bisa pulang, udah tahu semua dah. Ya Pak ya, gitu. Penjara paling enak di Malang. Kedua suka miskin, iya bisa pulang. Yang penting bayar. Gitu. Tapi kalau penggal selesai, beres. Orang nggak berani lagi melakukan kejahatan. Maling potong tangannya. Iya, sekarang masjid aja hilang kotak amal. Pakai kotak amal jangan pakai kaca. Gitu. Kayak gini nih, bagus nih ketutup nih. Kalau pakai kaca orang kegoda. Wah, duitnya banyak yang merah nih. Ngambilnya pakai lidi sama permen karet. Jangan diamalin ya. Sekarang ada yang terbaru, pakai lakban hitam, ya kan? Nah, dia pakai lakban Pak, nyangkut banyak tuh. Oh, ini ilmu dari Ustadz nih. Gitu. Coba. Ada lagi ayat kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian perang. Banyak ayat perang. Yang ngamalin Iran tuh berani nyali.
Si Trump tuh ngajakin damai, agak perang sampai titik darah penghabisan. Oh, berani. Oh, kita kan dikasih bansos aja goyang kita. Goyang kasih bansos. Makanya wajar penjajah ngejajah di negeri kita 3 abad. Kenapa? Bisa dibayar. NPWP nomor piro wani piro. Bisa dibayar. Iran berani itu. Nggak ada damai, mati-mati. Semua orang nggak mati. Kan ada lagunya tuh. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, yang nyender juga mati. Terus juga mati. Ya, inilah manfaat baca Quran. Makanya saya sarankan bapak-bapak kalau baca Quran yang ada terjemahan. Ya, jadi baca ayatnya, lihat terjemahan. Dan saya di Ramadan ini masih jalanin kayak tahun kemarin program wakaf Quran. Ya, bapak-bapak yang mau wakaf, infak satu Qurannya 80.000 buat korban banjir di Bekasi. Kesian banjiran lagi, sedih ya. Di Pik yang pinggir laut kalau kebanjiran, kalau kebanjiran, duitnya beda ya. Bekasi hujan sejam aja, keringat dingin kita, gitu ya, stres. Ya, mudah-mudahan Allah kasih pahala ya bagi yang korban banjir ya. Bapak-bapak yang mau wakaf buat Quran ya, korban banjir, nanti bisa hubungi panitia. Sampai sini, yang mau tanya silakan. Mungkin yang nyender ada yang mau tanya. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang keutamaan membaca Al-Quran, kami persilakan pada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilakan. Ya. Ada hadiah nggak? Hadiah. Silakan. Kemarin di Pertamina ada hadiah tuh, yang nanya 300.000, langsung nanya semua. Ya, ada yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah perbedaan keutamaan membaca Al-Quran dengan mushaf dengan yang di HP? Apa hukumnya sama itu? Ya, jamaah sekalian, ulama memberikan fatwa baca Quran dengan mushaf lebih utama ketimbang baca Quran dengan hafalan. Ya, orang membaca Quran dengan hafalan, dengan baca Quran lewat lihat mushaf lebih utama lihat mushaf. Kenapa? Lihat ayatnya. Nah, sekarang lihat handphone boleh asal paketannya dimatiin. Iya, ya. Jadi nggak ada sinyal. Basement tuh benar-benar baca Quran. Kalau di sini mah baca sebentar, link Shopee masuk. Diskon 80% lah di Shopee ya kan. Iya, keganggu. Ya, lagi baca ternyata WA, ya, tagihan, ya. Pinjol, bayar lu utang lu, langsung mumet ya. Jadi jamaah sekalian, boleh baca Quran lewat mushaf boleh, ya boleh, ya. Kalau lebih utama lewat mushaf, ya lewat mushaf. Ini yang lebih utama, ya. Bapak sekarang mushaf udah bagus, ya ada tajwidnya dan seterusnya. Jadi kalau seandainya kita malas bawa mushaf, lewat handphone boleh. Alhamdulillah, aplikasi terbanyak di handphone aplikasi Quran, Android, luar biasa. Aplikasi terbanyak di Android itu kebanyakan aplikasi Islam, jutaan aplikasi Pak. Dan yang terbanyak memang aplikasi Quran, ya. Versi Quran itu Bapak lihat yang punya Android ya, itu luar biasa. Gak sebanyak iPhone kan gitu, Amerika gitu. Terbatas. Tapi kalau aplikasi Android memang ini kelebihan Android gitu, ya. Yang sekarang apa? S26 ya. Samsung udah keluar S26. Bagus tuh. Buat THR Ustadz gitu ya. Ya, catat.
Kalau iPhone kan 17 Pro Max ya kan. Ya, Xiaomi juga bagus tuh, Xiaomi 17 ya, yang Pro Max juga bagus. Saya pakai Huawei ya, HP Cina ya kan, nomor satu sekarang HP Huawei gitu. Kameranya bisa nyenter bulan gitu. Bulan pasti deketin martabak terang bulan. Iya, Louis yang terkenal tuh ya kan. Nah, kita lanjutkan. Jadi yang utama memang kalau baca Quran ada mushaf. Ya Pak ya, lewat mushaf. Lewat handphone boleh. Ustaz, kalau handphonenya bawa ke toilet boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh pasti hidupin, baca Quran di toilet nggak boleh. Tapi kalau handphonenya dimatikan bawa ke toilet nggak apa-apa. Nanti orang yang hafal Quran nggak boleh masuk toilet tuh. Lo hafal Quran nggak boleh masuk toilet. Ini nggak benar, karena di handphone itu bukan hanya Quran apa saja ya. Kalau mushafnya memang nggak boleh. Jadi kalau bapak bawa mushaf, bawa ke kamar mandi nggak boleh. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi Pak yang mau tanya? Yang mau tanya rekening mungkin boleh. Gitu, ya. Kalau nggak ada cukup ya. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, bisa hari raya. Yang kita doakan yang pulang kampung semoga selamat di kampung ya, sampai balik ke Jakarta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi Bapak Ibu jemaah yang mau berwakaf Al-Quran, silakan bisa menghubungi Ustaz. Mudah-mudahan ada pahala jariah yang mengalir pada Bapak Ibu di Ramadan ini. Dan untuk kajian besok, insya Allah kita berjumpa dengan Ustaz Muhammad Ishaq dalam pengelolaan APBN dalam pandangan syariah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.